kelihatan bahwa surat ini surat yang sengaja dibikin untuk playing victim. Jadi seolah-olah menderita. Tetapi yang saya mau bilang begini sebenarnya, seharusnya Sugi Nur ini tidak perlu membicarakan situasi yang dia hadapi di dalam penjara. Kenapa? Karena dalam pembicaraan-pembicaraannya selama ini Sugi Nur di publik sebelum dia di penjara, dia sama sekali tidak pernah gentar di penjara. Baru beberapa bulan sudah nangis-nangis begini, sudah mewek dia. Saya diisolasi di sel dengan pintu tertutup 2 lapis, diputus dengan dunia luar, bahkan diputus dengan keluarga. Ini artinya apa? Bahwa memang kalian itu pengecut. Kalian hanya mau membuat ulah, tapi tidak mau bertanggung jawab atas perilaku kalian. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kali ini kita akan membahas video para pengacara atau para lawyer Sugi Nur yang mereka adalah rata-rata ex HTI, dimana pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Sugi Nur yang lagi meradang di penjara dan meluapkan emosinya melalui surat yang dia tulis dan dikirim ke pengacaranya dan meminta agar surat tersebut dibacakan oleh para pengacaranya. Sugi Nur mencoba menggambarkan penderitaannya lewat surat yang dikirim tersebut dan berharap proses persidangan yang akan dia lalui, dia sangat berharap agar itu dilakukan dengan cara offline, jadi bukan online sebagaimana yang terjadi kemarin. Bagaimana suratnya, coba kita dengar secara bersama-sama. Kepada jaksa, hakim, dan terutama adalah terdakwa. Kalau memang terdakwa mengharapkan offline, baru online baru. Dan ini saya membacakan surat yang ditulis oleh terdakwa Gus Nur, yaitu saya baca ya. Saya menolak sidang online. Sejak awal saya rutan tahanan Polda, saya diisolasi di sel dengan pintu tertutup 2 lapis, diputus dengan dunia luar, bahkan diputus dengan keluarga, bahkan dilarang telepon dengan anak istri, bahkan sekedar membela voice note dari anak, membalas voice note dari anak saya saja itu juga dilarang, padahal saya belum tentu bersalah dan belum divonis bersalah. Bahkan kemudian saya dipindah di kamar yang sempit bersama bercampur dengan teman-teman tahanan narkoba, tidur berdesakan, bahkan sekedar untuk meluruskan kaki saja saya tidak bisa atau tidak cukup karena terlalu sempit. Dan sekarang ada wacana sidang online alias tidak menghadirkan saya di sidang. Semoga pikiran saya salah. Demi Allah, saya menolak sidang online karena itu sangat-sangat tidak adil bagi saya. Yang saya hormati dan saya muliakan sekaligus tempat terakhir saya mencari keadilan. Mohon dengan hormat, jangan ada sidang online, apapun alasannya, dan hadirkan saya secara langsung di ruang sidang. Semoga yang mulia Bapak Jaksa dan para hakim senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Rutan Polda 16/12/2022, Gus Nur. Itu surat yang dibuat oleh Gus Nur langsung dan minta untuk disampaikan ke publik agar tahu bahwa Gus Nur hanya menginginkan sidang secara offline.
Nah, jelas ya bagaimana suratnya Sugi Nur, tapi sedikit pun kok saya tidak sedih ya mendengar apa yang dibacakan oleh para pengacaranya. Kelihatan bahwa surat ini surat yang sengaja dibikin untuk playing victim. Jadi seolah-olah menderita. Tetapi yang saya mau bilang begini sebenarnya, seharusnya Sugi Nur ini tidak perlu membicarakan situasi yang dia hadapi di dalam penjara. Kenapa? Karena dalam pembicaraan-pembicaraannya selama ini Sugi Nur di publik sebelum dia di penjara, dia sama sekali tidak pernah gentar di penjara. Baru beberapa bulan sudah nangis-nangis begini, sudah mewek dia. Ini artinya apa? Bahwa memang kalian itu pengecut. Kalian hanya mau membuat ulah, tapi tidak mau bertanggung jawab atas perilaku kalian. Dan sedikit-sedikit memberi gambaran bagaimana negara ini melalui penyiksaan, melalui penjara. Ya, kalau mau hidup bebas ya jangan membuat kesalahan yang namanya di penjara itu semua pasti serba dibatasi, dodol. Jadi jangan membangun opini yang menyesatkan, karena semua juga orang tahu, anak kecil pun tahu, orang yang tidak pernah sekolah pun tahu bahwa yang namanya di penjara itu pasti dibatasi. Apalagi kita tahu sendiri bahwa Sugi Nur ini adalah makhluk anta beranta juga, yang apa-apa saja bisa dia nyiri. Sehingga memang wajarlah kalau proses penahanannya diperketat. Kalau betul seperti itu, dan memang kita berharap bahkan kalau bisa lebih ketat lagi dari itu. Jadi jangan berpikir bahwa Anda mau nulis surat dengan membuat narasi yang sangat menyedihkan bagi orang. Bagi kami biasa saja. Malah saya menganggap suratmu itu playing victim. Jadi seolah-olah saja. Kan ujung-ujungnya ini kita tahu bahwa kalian pasti menyalahkan proses hukum yang sedang Anda hadapi. Saya kira begitu ya. Jadi kalian netizen saya harus cerdas. Jangan gampang terbawa arus, terbawa emosi dengan narasi surat yang begitu menyedihkan tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.